Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, ada Teh Wini Ardianti, ada Teh Dike Pradina, ada Parihah, ada Paki, dan juga ada El Faiz, ya, dan semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengkaji tafsir Jalalain, ya. Kita akan membahas ayat yang ke-37 dan 8 dari surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini merupakan insentif yang Allah berikan kepada Adam karena dia memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Jadi yang berilmu itu dihargai dengan apa? Menjadi pemimpin di bumi. Ulah nu bodoh jadi pemimpin itu, ya. Karena kalau pemimpin bodoh nanti dipermainkan oleh bawahannya, diatur-atur oleh bawahannya. Nah, yang kedua yang Allah berikan itu adalah malaikat itu diperintah untuk menghormati Adam, ya. Jadi makhluk-makhluk yang lain selain dari manusia diperintah untuk menghormati Adam. Pertama, yang kedua. Yang ketiga, Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di surga, ya. Padahal Allah itu menciptakan Adam kan untuk di bumi, gitu. Nah, tapi kemudian Adam itu digoda oleh iblis, ya. Kemudian Adam tergelincir dari surga dan masuk ke bumi ini. Oleh karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahumasyaitonu anha, maka setan itu menggelincirkan, ya, keduanya yaitu Adam dan Hawa dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih, maka Allah mengeluarkan keduanya dari apa yang ada di dalamnya, dari surga tersebut. Qul nahbitu, kami katakan kepada keduanya itu, keluarlah, ya, dari surga. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian terhadap yang lainnya itu berkompetisi, bermusuhan. Ya, ini terbukti antara siapa namanya Qabil dan Habil itu bermusuhan, padahal itu bersaudara. Qul nahbitu minha, ya, ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian terhadap yang lain itu bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi ini sebagai tempat, ya, tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan tempat bersenang-senang sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai hari akhir. Jadi ini sudah terusir Adam itu dari surga. Nah, sekarang kita akan membahas ayat yang ke-37 dan ke-38. Coba tolong diperhatikan. Ya, ada yang membaca, Teh Dike Pradina. Silakan Teh Dike. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqqa, maka menerima, siapa yang menerima? Adamu, Adam, ya, min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat doa atau pernyataan, ya. Nah, ada yang membaca fatalaqqa Adama, ya, min rabbihi kalimatun, ya. Jadi ada yang membaca fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, begitu, ya. Nah, jadi ada dua bacaan itu. Kalau dibaca Adamu, berarti Adam yang menerima.
menerima apa? Kalimatin, beberapa kalimat, yaitu kalimat doa. Tetapi kalau dibacanya kalimatun, berarti adama dia, fatalako ya, maka datang, nih terjemahnya ya. Fatalako adama, maka menerima, maka datang adama kepada Nabi Adam min robihi, dari Tuhannya. Apa yang datang? Kalimatun, kalimat, beberapa kalimat ya. Nah itu perbedaannya, perbedaan bacaan. Jadi dua-duanya ya, Teh Dike, Parih, Pakih, Teh Wini ya, kedua-duanya bisa dibaca. Jadi kalau ada yang membaca fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatun, nah itu dibenarkan karena itu merupakan salah satu qiraah. Atau fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin, nah jadi dua-duanya benar. Coba dilanjutkan. Alhamahu iyyaha. Alhamaha, Allah alhamahu ya. Alhamahu, Allah mengilhamkan kepada Adam iyyaha ya, kalimat-kalimat doa tersebut, iyyaha kepadanya gitu. Wa fi qiraatin. Wa fi qiraatin, dalam satu bacaan, dan dalam satu bacaan Binasbi adama. binasbi adama, dengan dinasabekannya kata-kata Adam. Jadi fatalaqqa mir adama gitu ya, bukan Adamu tapi Adama, binasbi Adam, dengan nasab kata Adam. Wa rafa'i. Wa raf'i, dan ropa ya. Kalimatin. Kalimatin, kata-kata kalimatun, kalimatin, jadi kalimatun itu ya. Kalau kata Adam itu dinasabkan, maka kalimatun itu diropakkan. Jadi fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatun. Nah, itu maksudnya. Iya. Ae ja'athu. Ae yaitu ja'athu, datang kepada Adam. Apa itu yang datang? Kalimatun itu tadi. Ya, kalimatnya itu datang kepada Nabi Adam. Wahia. Wahia, dan kalimat tersebut adalah Robbana dolamna angpusana. Wahai Tuhan kami, dolamna, kami mendolimi, anpusana, terhadap diri kami. Al-ayat. Al-ayah, dan ayat selanjutnya al-ayah ya. Jadi ada kata al-ayah berarti belum tamat ini ayatnya. Ayatnya apa? Nah, sebentar ya. Ayatnya itu seperti yang sering dibacakan ketika tahrim di masjid-masjid kampung, terutama di kampung Bariluk gitu. Apa itu? Robbana ya Robbana dolamna angpusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, kalau di kampung itu enak dibacanya, kalau saya kan tidak enak dibacanya. Coba Teh Dike bisa nggak? Hafal nggak? Enggak. Robbana ya Robbana dolamna angpusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana, wahai Tuhan kami, dolamna, kami telah berbuat dolim, anpusana, terhadap diri kami. Dengan cara apa? Memakan buahnya itu buah apa kemarin itu? Hintotun ya, gandum dan akrom, anggur. Nah, itu yang dimakan. Tapi oleh iblis diberi nama Sajaratul Khuldi, pohon yang bisa membuat Adam dan Hawa kekal. Dibujuk, kamu kalau tidak makan buah ini, kamu tidak akan kekal di dalam surga. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalamnya. Maka khuldi dalam bahasa Arab itu adalah kekal, maka disebut Sajaratul Khuldi. Jadi kalau Anda menyebutnya buah huldi, berarti ikut-ikutan kata-kata yang dibuat oleh setan gitu ya. Sajaroh itu
Tidak disebutkan apa, tapi dalam tafsir Jalalain ini adalah hintatun wa akromun, ya, yaitu gandum dan anggur. Tidak boleh itu dimakan. Ya, Robbana dolamna, kami dolim anpusana, kepada diri kami. Fa'ilam tagfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami. Watarhamna, dan mengasihi kami, menyayangi kami. Lanakunana, tentu keadaan kami itu minal khosirin, tergolong kepada orang-orang yang rugi. Itu ya, Teh Winnie, Teh Dike, etika berdoa kepada Allah. Jadi kita mengakui dulu kesalahan, jangan sampai bertobat tapi nggak ngaku salah dulu, gitu ya. Nah, ini Adam itu mengakui kesalahan bahwa dia berbuat dolim kepada diri mereka, dan seandainya Allah tidak mengampuni, tidak menyayangi, tentu kami tergolong kepada orang yang rugi. Akui dulu kesalahannya, ya. Nah, jadi kita nanti terapkan nih, nanti malam sebelum tidur, ingat dulu kesalahan, akui kesalahan, lalu kita bertobat kepada Allah. Coba dilanjutkan tadi, tolong lihat teksnya di layar. Fada'a biha. Fada'a, maka Adam berdoa, ya, biha, dengan doa tersebut. Fataba alaihi. Fataba, maka dia bertobat, alaihi, kepadanya. Qabila taubatahu. Ya, salah ini. Fataba, Allah menerima tobat. Ini enggak salah, ini teh Dike. Ayat 37 benar ini? Ya. 37 benar. 37. Fataba alaihi. Fataba alaihi. Maka Adam, Allah itu, Oh iya, pataba, bukan kotaba. Fataba menerima tobat Adam. Qabila taubatahu. Qabila, dia menerima taubatnya. Innahu huwat tawwab. Innahu, sesungguhnya dia at-tawwabu, maha menerima taubat. Ala ibadihi. Ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Ar-Rahimu, dan maha penyayang. Bihim, kepada mereka. Jadi Adam itu sudah berbuat dosa, tapi Allah menerima tobat Adam. Artinya Adam itu tidak berdosa. Jadi Anda tidak membawa dosa bawaan. Ya, enak aja yang berdosanya Nabi Adam, kita yang ikut memikulnya. Nah, ini tentu ini berbeda dengan ajaran agama lain, ya, yang katanya kita membawa dosa bawaan, yaitu dosa Nabi Adam. Tidak, ya. Kita tidak memikul dosa Nabi Adam. Jadi dosa tidak perlu ditebus, ya, tidak perlu ditebus. Kita tobat saja gitu kalau kita berbuat dosa. Ya, jadi Allah itu maha mengampuni. Jadi kalau ada orang sudah pernah berbuat dosa, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang yang berzina sampai 4 perempuan dia jinai, padahal perempuan itu punya suami, gitu ya. Suaminya sedang di sawah, yang satu lagi suaminya sedang di Bandung karena pegawai. Yang satunya lagi suaminya itu pedagang, sedang berjual beli. Nah, dia jinahi, ya. Apa akibatnya? Biasanya susah sekali mencari rezeki kalau yang begitu itu, ya. Nah, kemudian ya datanglah kepada seorang ustadz. Oh, katanya ini tidak akan diampuni, kamu harus menyampaikan kesalahan ini kepada suaminya. Dia bilang, Pak Ustadz, kalau saya menyampaikan kepada suaminya, pasti saya dibacok, ya, pasti istrinya itu akan diceraikan, begitu ya. Nah, jadi ya bertobat saja, ya, la taqnut min rauhillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la yaqnutu min rauhillah ilal qaumul kafirun, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada di antara kita semua, ya,
yang berbuat dosa besar seperti tadi, ada yang mungkin merampok, ada yang pernah membegal, ada juga yang pernah korupsi. Ya, kita bertobat saja kepada Allah, mengakui kesalahan itu dan menyesali atas perbuatan itu, lalu kita bertobat seperti Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena apa? Allah itu Tawwab, Maha menerima tobat, ya, dan Rahim, Maha penyayang. Siapa yang lebih sayang dibanding Allah Subhanahu wa taala? Orang tua kita ya tidak akan melebihi Allah, apalagi tetangga kita, apalagi Inung Tere, ya Bapak Tere, begitu ya. Jadi Allah yang Maha Penyayang, gitu ya. Coba dilanjutkan tadi Ayat selanjutnya, Pak. ayat yang ke-8. 38. 38. Qulnah bitu minha. Iya, kulna, kami berkata, ihbitu, keluarlah, minha, keluarlah kalian, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Nah, semuanya itu siapa? Ya, Adam, Hawa. Apakah Adam pada waktu itu sudah punya anak? Ya, kata Teh Dike mungkin belum, begitu ya. Ya, atau ada yang lain, yaitu siapa? Setan. Ya, Adam, Hawa, iblis. Ya, keluar kalian itu dari surga. Ya, bukan tempat kalian itu kalau melakukan dosa, begitu ya. Ya, coba bayangkan Adam baru makan buah sedikit ya. Itu dikeluarkan dari surga. Bagaimana nih koruptor yang triliunan, 300 triliun, ya miliaran, ya. Nah, ini ya. Qulnah bitu minha jami'an, seluruhnya. Pertanyaannya, kan di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan qulnah bitu minha, keluarlah kalian dari surga itu, ya. Walakum fil ardi ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap yang lain itu berkompetisi, bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqorun, dan bagi kalian di muka bumi ini merupakan tempat tinggal, ya. Wa mataun, dan bersenang-senang ilahin sampai waktu tertentu, yaitu hari akhir nanti. Nah, ini kan sudah diusir, ini diusir lagi. Mana? Ada mufasir yang mengatakan pengusiran yang pertama itu diturunkan derajatnya dari orang yang taat dan patuh kepada Allah, ya, menjadi kurang derajatnya. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, derajatnya itu berkurang. Kurang derajat, ya. Mengurangi, menurunkan derajat kita. Dan setiap kali kita berbuat taat, Allah itu menaikkan harkat derajat kita. Ya, sholat naik derajat, pergi ke masjid naik derajat, pergi ke pengajian naik derajat. Tapi kalau kita berbuat dosa, turun derajat. Setiap satu kali berbuat dosa, maka kita turun derajat. Nah, sudah turun derajat, nah maka perintah turun yang kedua betul-betul turun dari mana? Dari surga. Ya, kalau surga itu ada tangganya, turun ke tangga pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya di bumi. Ya, konon kabarnya Nabi Adam itu di daerah Hindustan atau India. Kemudian Siti Hawa itu di Syam. Nah, mereka berdua itu saling mencari, ya, dengan membacakan doa, Robbana ya Robbana dolamna anfusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, terus ya jalan, dan akhirnya bertemulah Adam dan Hawa di satu tempat yang disebut dengan Jabal Rahmat, gitu ya. Ya, coba dilanjutkan tadi ke Qararahu liya'tifa alaihi. kararahu, Allah mengulang-ulang kata ihbitu, ya. Kararahu, Allah mengulang-ulang kata ihbitu, keluarlah kalian, ya, dari surga.
liya'tifa alaihi, liya'tifa alaihi, agar apa liya'tifa hubungkan, ya dihubungkan ilaihi kepadanya, fa imma fa imma maka jika fihi idghamun nuni, ya fihi idghamin nun, di dalamnya itu memasukkan huruf nun, asalnya in ma ya. Nah, innya dibuang dimasukkan ke mim jadi imma. Ma itu ma jaidah. Jaidah itu tambahan. Kalau tambahan itu tidak perlu terjemahnya. Jadi yang perlu diterjemahkannya itu kata-kata innya, bukan maknya. Ma tidak ada terjemahnya karena itu jaidah, tambahan saja. Imma ya. inna syartiyati, In asyartiyah yaitu in syartiyah jika. In syartiyah itu terjemahnya jika. fi mazaidati, Fima zaidati ke dalam ma jaidah, ma tambahan, tidak perlu diterjemahkan. Jadi in jika, fa imma jika, bi'atiyannakum minni hudan, imma ya'tiyannakum ya'tiyannakum minni hudan, minni hudan. Jadi jika ya'tiyannakum, ya'tiyanna sungguh-sungguh datang kum kepada kalian, hudan petunjuk, kitabun wa rasulun, petunjuknya itu berupa apa? Hudannya itu berupa kitabun dan wa rasulun dan rasulun. Kitabun ini kitab Al-Quran ini tafsir Jalalain ini ya. Dan rasul ya, datang rasul ya. Rasul-rasul setelah Nabi Adam itu kan banyak. Jadi anak cucu Adam tentu akan bertemu dengan rasul-rasul. Ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Sulaiman, ada Zakaria, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa imma ya'tiyannakum ya minni hudan, minni dariku hudan petunjuk, yaitu berupa kitab dan rasul atau utusan Allah. Ya. Paman tabi'a hudaya, paman tabi'a maka barang siapa yang mengikuti hudaya kepada petunjukku, ya mengikuti kitabnya, mengikuti rasulnya, ya fa'amana bi wa amila bi ta'ati, ya mengikuti itu fa'amana nabi, maka fa'amana maka dia iman bi kepadaku, iman kepadaku, iman kepadaku, terus wa amali bi ta'ati, wa amali bi ta'ati, dan wa amila dan beramal, wa amila dan beramal bi ta'ati dengan taat kepadaku. Fala khaufun alaihim, Fala khaufun alaihim maka tidak ada takut alaihim kepada mereka, walahum yahzanuna, walahum dan mereka tidak yahzanuna bersedih hati. Sebentar ya. Jadi yang dimaksud paman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti kepada petunjukku, mengikuti kepada siapa tadi? Kepada kitabku dan mengikuti kepada rasulku. Yaitu dengan cara apa? Amanabi, ya beriman kepadaku, wa amila bitaati dan beramal dengan ketaatan. Jadi kalau iman itu adanya di dalam hati, amal itu dalam perbuatan. Maka ya sebagai side effect-nya ya yaitu pala haupun alaihim, tidak akan rasa takut. Takut itu menghadapi masa depan. Masa depan itu apakah itu akhirat nanti, atau masa depan itu masa depan keluarga, masa depan kehidupan politik, masa depan kehidupan ekonomi, ya, dan persoalan-persoalan hidup lainnya. Tidak akan takut, wala yahzanu walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan apa? Tidak akan bersedih hati. Bersedih hati itu menghadapi apa yang telah lalu,
mungkin bapak yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, ya, keluarga yang morat-marit dan macam-macam, ya, ekonomi lemah, ekonomi sulit, ya, tidak akan bersedih hati. Walahum yahzanun. Ada kelanjutannya enggak? Fil akhirati fil akhirati Fil akhirati, di akhirat nanti maksudnya ini. bi ayyudkhiluhumul jannah. Bi ayyudkhiluhum, yaitu dengan yudhilahum, ya, Allah memasukkan mereka al jannata, ke dalam surga. Ya, jadi kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, Anda beramal soleh dengan taat kepadanya, tidak akan ada takut, tidak akan bersedih hati, ya, karena Allah akan memasukkan kita semua, ya, kalau yang baik kita semua, ya, ke dalam apa? Ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya, asal mati dalam keadaan iman, ya, kita akan masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan kufur, ya, karena terpengaruhi oleh tipu daya kaum kafirin, ya, pura-pura akan mengawini kamu, begitu, ya, tapi setelah dikawini mau dia keluar lagi dari Islam, atau hanya diberi mie instan, ya, buah-buahan, kemudian keluar dari Islam, murtad. Nah, maka kalau mati dalam keadaan itu, dalam keadaan murtad, nah, ya, tentu akan takut, akan bersedih, akan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, saudara sekalian, anak cucu Adam, ya, walau bagaimanapun saya ini anak cucu Adam, ya, kalian juga anak cucu Adam. Kita ini turunan Nabi, turunan yang hanya masalahnya turunan Qabil, turunan Habil nih, saya nggak tahu ini, ya. Nah, tapi yang jelas kita ini turunan juga Nabi Nuh alaihissalam, atau pengikutnya yang taat. Karena yang tidak taat semuanya terkena banjir besar, yang mati, ya. Jadi yang hidup ini adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji ayat yang ke-39. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.